Halo majikan, siapa di sini hobinya tiap hari kedatangan ada aja gitu paket? Sekarang nggak bisa nih ngeliat diskonan checkout di Shopee. Saya! Nah, ini kita dapat kiriman cerita dari Amel tentang sebuah kisah horor penjual Shopee. Jadi Amel ini tuh kerja sama bosnya, sebut aja di sini bosnya namanya Nisa ya. Ini kita minta disamarkan soalnya si Amelnya. Nah, Amel ini kerjanya sebagai admin, gengs. Mimin begitu. Ya, admin ini buat balas-balasin chat customer sama admin untuk inventory atau ngedata stok. Dia kerja sama Nisa sebenarnya udah cukup lama. Awalnya katanya dulu masih jualannya di apartemen. Nah, Nisa sendiri itu umurnya nggak jauh beda sama Amel. Yang mana Nisa ini tuh hitungannya juga masih muda ya. Pokoknya awal-awal pas masih jualan di apartemen itu nggak ada cerita apa-apa. Dan pekerjanya cuma ya bener-bener Amel doang. Karena Nisa nih punya pacar namanya Dito yang juga ngurusin online shopnya mereka nih. Jualannya si Nisa maksudnya ya. Sampai bungkus-bungkusin paket tuh masih mereka kerjakan sendiri loh. Nge-live juga masih seadanya di kamar. Barang jualannya macam-macam. Mulai dari baju-baju cewek, tas, sampai parfum juga. Yang dulu ngambilnya nih awal-awal katanya di Bangkok. Yang macam kayak Jastiper Bangkok cenah. Singkat cerita aja ya, jualannya Nisa dia berkembang sampai dia punya reseller. Dan akhirnya waktu itu katanya persaingan antara Jastiper di jualan Bangkok itu tuh udah nggak sehat. Masukin barang ke Indonesia dari Bangkok itu juga udah susah. Banting setir lah dia ke Cina. Ternyata titik poinnya malah di situ. Maksudnya bisnisnya Nisa ini makin gede lagi tuh. Sampai barang-barang di apartemennya kagak cukup ditampung di sana. Apalagi mereka juga udah kewalahan buat bungkusin paketnya tuh. Sekali nge-live gitu, resinya bisa sampai ribuan. Jadi butuh orang buat bagian packaging. Akhirnya nyewa lah satu lagi nih unit di apartemen itu khusus untuk gudang sama packing doang. Nggak sampai 6 bulan makin gede lagi ternyata bisnisnya. Dimana Nisa sendiri pun katanya ya nggak nyangka. Amel sendiri ikut kewalahan tuh ngurusin Excel gitu kan, stok barang masuk keluar sampai puyeng gitu matanya. Kayak kita siwur gitu kalau bacain email-email teman cerita ya. Ya akhirnya satu unit apartemen yang tadinya cuma dipakai buat gudang sama packing nggak cukup lagi. Baru deh dari situ nih sesama Dito nih nyari-nyari ruko yang sekiranya bisa menampung untuk semua barang-barang dia. Dari sini baru cerita dimulai. Ya singkatnya dapet nih satu ruko yang lokasinya mah kagak begitu jauh dari apartemen ya. Karena memang niatnya nih nggak mau jauh-jauh biar bisa tektokan aja deket dari apartemen ke ruko. Cuma memang keadaan rukonya ini tuh ruko lama gengs. Ubinya udah banyak yang kayak pecah-pecah, kamar mandinya juga kotor. Pokoknya kelihatan kalau udah lama nggak ditempatin. Namun secara lokasi karena dekat apartemen berarti kan checklist oke. Harga juga pastinya oke karena kan ini ruko lama bukan ruko baru. Dan luasnya lebih dari cukup. Ruko itu tuh 4 lantai. Ya bener-bener cukup banget lah ya jadinya ya. Walaupun Nisa ini yang namanya perempuan mungkin ngelihat di awal tuh kondisi dalamnya begitu kurang serk dia. Apalagi mah bagian kamar mandinya. Ya biasa cewek kan pasti minimal dilihat tuh kamar mandinya bersih apa enggak ya. Ya menurut Amel sendiri pun emang jorok itu rukonya. Namun Dito ini tetap berpendapat enggak kok rukonya bagus, masalah jorok segala macam nanti direnovasi sama direnov tipis-tipis lah. Ya pokoknya untuk hal keuangan memang Dito yang megang ya, jadi ya udah Nisa nurut-nurut aja. Dan bener akhirnya dibersihin tuh rukonya, manggil jasa bersih-bersih kan dan direnovasi. Tapi yang direnovasi itu cuma lantai 3 aja. Karena lantai 3 itu memang diperuntukkan untuk kantor sama nge-live jualan. Sedangkan lantai 1 sama lantai 2 dibersihin doang tuh karena diperuntukkan untuk naruh barang-barang sama packing-packing. Dan lantai 4 itu buat kayak naruh apa ya, kardus-kardus, bubble wrap, pokoknya barang-barang yang nggak jelas lah. Bisa kardus-kardus bongkaran impor dari Cina tuh katanya gede-gede semua, jadi ntar dikumpulin, dijualin buat dikiloin tuh ke tukang sampah, dijadiin duit lagi. Terus bubble wrap yang digunakan sama mereka udah bukan yang kecil-kecil gitu, tapi bergulung-gulung, gede-gede banget. Dan dari situ juga Nisa jadinya mempekerjakan beberapa pegawai ya, ada yang buat bagian packing-packing tuh, cowok-cowok semua, sama host nge-live juga, ada 2 nih buat ganti-gantian, jadi nggak Nisa terus-terusan. Udah gede duitnya dia. Di awal semua berjalan lancar, gengs, gak ada cerita horor sama sekali. Karena Nisa juga sempat ngadain selamatan kecil-kecilan lah sama para pegawainya itu di ruko tersebut. Tapi baru mau genap sebulan nih semenjak pindah, ada drama. Dimana akun Shopee-nya si Nisa nih sempat semacam kayak kena hack. Jadi yang megang akunnya itu kan Nisa sama Amel nih selaku admin. Nah tiba-tiba HP mereka berdua ke-logout sendiri dari aplikasi Shopee. Ya waktu itu pas Amel lihat, dia kira dia tuh di-logout atau di-kick lah istilahnya sama si Nisa. Jadi kalau yang megang password masternya dan bisa ngakses ke apa sih namanya Shopee Pay untuk pembayaran, narik tunai segala macam tuh dari handphonenya si Nisa kan. Di handphonenya Amel ini cuma bisa dia ini sebagai admin aja balas-balasan chat tanpa si Amel ini bisa ngakses ke saldo Shopee sama sekali nggak bisa. Yang berarti untuk masukin orang ataupun ngeluarin orang dari akun tersebut ya cuma bisa dari handphonenya Nisa.
Nisa. Makanya Amel kira awalnya Nisa nih ngeluarin dia sebagai admin dari akun Shopee-nya. Makanya pas ke logout itu, si Amel langsung nelfon Nisa kayak, "Lo kenapa aku dikeluarin?" Amel sendiri sadarnya pas pagi-pagi tuh, pas baru bangun lo kok tau-tau udah ke logout. Ternyata si Nisa juga nggak tahu. Jadi dia coba buka handphone Shopee-nya sama-sama ke logout juga lah. Jangan-jangan ini udah ke-hack orang. Ya mungkin si Nisa kaget ya, bangun-bangun tahu-tahu akun jualannya di-hack begitu, sepaneng dia langsung marah-marah nyalahin Amel. Pokoknya Amel dituduh lah, karena kan si Amel juga yang megang akunnya. Banyak kata-kata kasar sebenarnya nggak enak yang dilontarkan sama Nisa. Tapi sebelumnya si Amel ini kan udah lama ya kerja sama Nisa, jadi dia udah emang tahu nih kalau si Nisa ngomongnya suka nyelekit, apalagi kalau lagi marah. Jadi waktu itu sebenarnya Amel nggak begitu kaget-kaget banget ya pas si Nisa nih ngomong kata-kata kasar. Karena di lain sisi si Amel juga kayak lagi mikir, apa iya jangan-jangan karena gue nih akunnya jadi ke-hack sama orang, mungkin gue buka situs apa, ngeklik link apaan gitu tanpa sadar. Tapi pas diingat-ingat lagi, kayaknya nggak ada deh. Akhirnya duduk bareng tuh bertiga, Nisa, Dito, sama Amel. Pokoknya Amel diinterogasi lah, tapi ujung-ujungnya nih, pas dicek, dirunutin segala macam, ternyata kayaknya ini semua kesalahan si Nisa dah. Jadi emang dia tuh sempat ngeklik dari email gitu, jadi ada yang email dia, terus ada link diklik sama dia tuh dari HP-nya, yang kemungkinan dari situ akun Shopee-nya di-hack. Kalau Dito sendiri itu nggak megang akunnya ya, dia cuma megang rekening perbankan toko aja. Masalahnya ada duit di akun Shopee-nya itu yang belum ditarik ke rekening bank. Kurang lebih sekitar 400 juta dari hasil jualan. Yang setelah diurus tuh minta tolong ke Shopee, ternyata saldo 400 juta itu udah melayang ke ditransfer ke bank digital orang lain, intinya yang udah susah dilacak segala macam lah. Dan nama pemilik akun transferannya itu namanya juga cuma Yulistianti, udah gitu doang. Lah nyari nama Yulistianti di Indonesia lah berhubung ya. Akhirnya mau nggak mau si Nisa buat akun baru lah, toko jualan baru nih. Macam mulai dari nol lagi begitu, apa nggak stres orang begitu udah gede akun jualannya. Makanya waktu itu si Nisa juga uring-uringan banget dan semua orang kayak kena bad moodnya si Nisa ini jadi stres. Ya cuma di titik itu Amel udah nggak disalahin lagi sih, karena kan ternyata menurut Dito sendiri ini salahnya si Nisa gitu, karena ngeklik link itu jangan link phishing. Pelajaran nih makanya majikan ya, kalau ada yang kirim-kirim link gitu dari orang yang nggak dikenal, mau lewat email, WhatsApp segala macam, jangan asal langsung ngeklik aja. Karena udah banyak kejadian emang kalau kita ngeklik link sembarangan itu ada link phishing, atau bisa dia nih penjahatnya masuk ke data pribadi kita di handphone itu, bisa masuk ke akun-akun kayak perbankan lah, Shopee, Tokopedia, OVO atau apalah buat bisa narik duit kalian gitu. Ya serem ya. Udahlah intinya nih belum sebulan pindah, horornya adalah tadi apa 400 juta melayang. Lebih horor menurut kita daripada ngeliat setan. Nah, karena setelah itu akhirnya si Nisa ini bikin akun baru, dia mencari cara nih agar cepat toko barunya di Shopee ini bisa cepat naik gimana. Ya udah dia merencanakan untuk banting harga dengan keuntungan setipis mungkin. Nih kata si Amel ya, kita dikasih tahu lah jadi kayak belajar ala pedagang Shopee, ini bukan mau ngomongin setan. Nggak apa-apa, ini menarik habis majikan. Ntar dulu ya, setannya belum keluar. Katanya tuh rata-rata pedagang yang ngambil barangnya dari Bangkok kayak dari China kayak ngambil untungnya tuh kisaran dari 100% hingga 200%. Iya, kalian nggak salah dengar, kita juga kaget. Emang segede gitu, karena kan ini nggak cuma dihitung dari harga barangnya aja, tapi harus ngitung ekspedisinya, pajak bea cukai segala macam, plus admin dari Shopee sendiri yang katanya cukup besar. Ya untuk hitung-hitungan pastinya kita juga kurang paham ya. Misalkan aja gitu kalian kalau di Shopee beli tas harga berapa? 300 ribu. Berarti itu modalnya paling gede 150 ribuan, atau bisa lebih rendah lagi 100 ribu atau bahkan 80 ribu. Jadi bisa ngambil untungnya tuh 150 ribu sendiri sampai 200 ribu lebih. Nah, apalagi kalau kalian memang ngambil kuantitinya tuh banyak gitu ya, modalnya bisa lebih murah lagi. Jadi main di kuantiti. Untungnya tipis karena kalian punya barangnya banyak. Nah, misalkan aja nih satu barang tadi tuh rata-rata pedagang jualnya itu tuh di harga 300 ribuan lah katakanlah. Paling-paling mereka nih kalau mau perang harga, mereka akan jualnya sekitar 250 lah. Ya untungnya nggak gede-gede banget, sekitar 100 ribuan, tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu masih oke untuk hitung-hitungan mereka. Nah, tapi si Nisa ini karena tadi dia mau ngejar traffic perkara dia toko baru, soalnya di live itu katanya harus ada ranking-rankingan guys, biar bisa dapat traffic dari Shopee nih, penontonnya harus rame, pesanan juga harus banyak biar direkomendasiin terus. Ya nggak jauh beda sama kita bikin video di YouTube gini kan, harus banyak penontonnya, likes-nya juga banyak, share-nya juga banyak, makanya kita suka minta tolong ya, jangan lupa klik like-nya sama nge-share gitu biar
direkomendasiin terus sama YouTube di beranda-beranda orang lain begitu. Nah, akhirnya si Nisa ini tuh cuma ngambil untungnya tipis banget, gengs. Paling gede 25.000, bahkan ada barang-barang yang cuma ngambilnya 5.000, bayangin. Jadi dia bisa jual tuh satu barang 175.000, misalkan harga modalnya 150.000 atau 155.000 malah. Ya buat kita sebagai pembeli ngelihat harga murah mah seneng ya. Yang otomatis makanya tokonya langsung naik daun lagi tuh. Banyak yang nonton dan banyak yang belanja, check out. Cuma sebenarnya cara ini kata Amel tidak sehat. Karena dengan untung yang sekecil itu gimana caranya untuk muterin modal lagi dan bayar pegawai. Apalagi nih saya juga sering ngomong gitu kayak ngata-ngatain toko lain ngambil untungnya kegedean, jangan beli di sana, mending beli di sini aja gitu. Semacam jelek-jelekin. Pokoknya dia liatin tuh toko lain pada jualan apa, karena memang kan kadang di Shopee ini barangnya musiman ya. Apalagi kalau misalkan seller yang ngambil barang-barang dari Cina itu rata-rata ya pabriknya sama. Ngambilnya di situ-situ juga, yang otomatis berarti kan barangnya juga sama-sama aja sebenarnya dijual. Kalau kata Amel lagi-lagi tuh ya, pabrik tuh punya semacam katalog nih barang-barang apa yang mereka produksi di musim ini. Misalkan tas gitu ya dari brand A, B, C, D, dari kualitas KW1 sampai Mirror sebutannya 1:1. Ya udah nanti seller di Indonesia nih milih mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini gitu. Yang intinya ya berarti sesama seller nih kemungkinan besar barangnya akan sama, nggak jauh beda. Yang beda adalah harganya tadi, tapi paling bedanya hanya beberapa puluh ribu aja antara persaingan harga. Nah, tahu-tahu si Nisa nih muncul dengan banting harga yang jauh banget dengan toko-toko lain. Ya makanya pas orang ngeliat nih harga di toko lain itu kok mahal banget, jadinya ujung-ujungnya nggak laku karena belinya pada di Nisa semua sebagai top seller begitu cenah. Gak pusing ya kita dijelasin pedagang Shopee begini. Ya pokoknya kata Amel, dalam bisnis seperti itu selain nggak sehat untuk keuangan toko ya, tentunya hal itu juga jadi dibenci banget sama toko-toko lain karena tadi dianggap mematikan penjualan dari toko-toko lain. Dicapnya kan jadinya mereka jualannya mahal. Ya di saat itu si Nisa sampai berani melakukan hal tersebut ya, banting harga, karena dia memang menang di quantity. Alias barang jualannya dia punya stok banyak ya, makanya kan sampai nyewa ruko di apartemen udah kagak cukup. Jadi walaupun untungnya sangat kecil tapi masih tetap bisa nutup operasional, walaupun ya jadinya keuntungan buat diri sendiri nih jadi kecil banget gitu ya. Intinya mah nggak rugi sih dampaknya, tapi lama-lama gaji para pegawai jadi ikutan seret gitu, suka ditunda-tunda dengan alasan ini lagi proses bakar duit tadi, istilahnya lagi nyari atensi pelanggan dulu. Wih, pokoknya di situ si Nisa katanya beber diomongin sama seller-seller lain, gengs. Ya pada protes, dibilang si Nisa ngancurin harga. Ya lagi-lagi mungkin di mata pembeli kayak kita-kita nih, hal yang dilakukan Nisa ini sah-sah aja. Toh dia yang jualan dan gak masalah juga dia untungnya kecil. Kenapa malah seller lain tuh marah merasa tersaingi? Ya kecilin juga dong keuntungan kalian. Kita kan mikirnya biasa begitu ya. Tapi kalau kata si Amel, ini mohon maaf ya Babu cuma bacain aja begitu. Kita juga bukan orang jualan, jadi kagak paham juga sebetulnya. Intinya hal yang dilakukan Nisa ini kayak semacam jahat untuk para seller. Karena tadi tuh nggak sehat lah jualannya. Mungkin buat teman-teman yang pada jualan, boleh komen-komen di bawah ya tanggapannya tentang hal ini. Pokoknya rame tuh dan tokonya Nisa langsung cepet tuh naiknya. Tapi ternyata mungkin karena itu jadi banyak yang nggak suka juga kan, namanya persaingan bisnis. Banyak barang-barang returan yang sepertinya dari order fiktif. Jadi mungkin ada seller-seller lain tuh yang pura-pura beli terus melakukan pengembalian. Yang pas dibuka barangnya apa udah rusak atau diganti barang lain. Yang tentunya hal itu membuat Nisa rugi. Makanya Nisa sering marah-marah tuh di live tuh sambil nuduh penjual-penjual lain tuh yang melakukan orderan fiktif gitu karena iri, nggak suka segala macam perkara tokonya lagi rame. Pokoknya makin ngata-ngatain seller lain lah. Dimana kalau namanya lagi live shopping Shopee itu kan antara penjual sama pembeli berinteraksi ya, karena pembeli ini bisa komen-komen, minta tolong dong ini diliatin etalase sekian gitu loh, warna ini warna itu. Nah tapi rata-rata nih komennya malah kayak manas-manasin, nyindir-nyindir. Soalnya di toko-toko lain memang pada lagi ngomongin si Nisa nih, jadi kayak penontonnya ngopor-ngoporin, kak itu lagi diomongin sama toko A, itu lagi dikata-katain sama toko B. Ya makin panas lah itu, jadi sesi jualannya bukannya jualan jadi sesi marah-marah. Tapi anehnya ya, penonton kita tuh kayak makin banyak malah makin suka gitu. Rata-rata sama orang suka drama, tetangga ribut aja ditontonin. Pokoknya Nisa jadi kepancing yang sampai bongkar-bongkar aib dari owner toko lain begitu. Kayak ada salah satu toko saingannya tuh yang memang jual barangnya tuh hampir sama kayak Nisa ya. Ya habis tadi tuh supaya nama pabrikannya sama, ownernya sebut aja namanya Bugina. Lebih tua dari Nisa tuh padahal. Penonton komen kayak, kak itu lagi diomongin tuh sama Bugina di live tokonya. Ya Nisa langsung ke trigger gitu. Halah, si Bugina tuh emang rumpi mulutnya. Anaknya tuh ya denger-denger ngobat tahu. Suaminya juga suka jajan LC. Gua tahu tuh suka jajan di karaoke mana. Lah makin rame nonton dengerin gosip begitu ya.
Sampai-sampai sama si Dito langsung di end live tuh jualannya karena merasa Nisa ini terlalu kebablasan ngomongnya. Ya pokoknya memang kata Amel kondisinya Nisa pada saat itu lagi up and down banget. Perkara akunnya hilang sama duit 400 juta tadi. Udah uring-uringan lah, gampang kesulut. Abis kejadian itu ya, abis ngegosipin tadi tuh Bu Gina, besoknya tuh ada paket returan lagi tuh dateng. Cuma kok dari awalnya orang packing yang nerima curiga perkara paketnya basah. Yang biasa memang kalau ada paket returan tuh pengembalian akan dicek dulu sama orang paket dan dilaporkan ke Amel. Yang mana maksudnya ini barang masih bagus atau enggak kondisinya buat dijual lagi, atau barangnya udah rusak gitu loh, untuk bisa diinput ke stoknya Amel nih. Dia kan yang ngurusin daftar stok. Jadi waktu itu Amel juga ada di situ tuh pas lagi buka-bukain paket returan. Nah ada satu paket yang basah nih, yang awalnya dikira ini habis kena hujan apa gimana sih, soalnya kardusnya sampai benyek. Yang pas dibuka isinya ternyata bubble wrap, tapi kayak ada airan rembes dari dalamnya itu loh, airnya bau lagi. Ternyata waktu plastiknya itu dirobek isinya burung gagak mati, gengs. Jadi bangkai burung gagak sama ada fotonya Nisa juga. Ya langsung pada kaget lah, apaan nih? Nisa sama Dito langsung dikabarin tuh, dan mereka sama kagetnya lah, siapa yang ngirim beginian? Dicek dah tuh alamatnya. Ada datanya kan, karena kalau dari toko tuh pengembalian returan segala macam kan itu berarti pesanan orang, tapi dikembalikan gitu kan ya. Nah itu kan ada alamatnya di aplikasi. Cuma kalau nomor telepon memang pihak sellernya atau si Nisa nggak bisa ngeliat, soalnya biasanya disensor tuh sama dari Shopee-nya kayak bintang-bintang-bintang. Jadi misalkan 0812-883 bintang-bintang-bintang-bintang gitu loh. Jadi nggak tahu nomornya gimana, nggak bisa dihubungin. Cuman kalau alamat ya lengkap. Dan karena dilihat masih satu kota, sama Dito langsung disamperin. Marah lah dia, ini maksudnya apa? Tapi tahu gak guys, abis Dito udah pergi nih, lama gitu perginya, sorean baru balik, mukanya pucat. Dia cerita kalau alamat yang dituju ternyata itu rumahnya rumah kosong. Yang pas nanya ke tetangga sebelah, dibilangnya katanya itu penghuninya baru aja meninggal mas sebulan yang lalu. Kita sampai berhenti. Ya kan serem banget ya. Terus berarti yang mesen barang ke alamat itu sampai ngeretur lagi, tahu-tahu isinya bangkai buruk, siapa? Kalau ternyata rumah itu tak berpenghuni, udah meninggal orang. Dan si Dito cerita juga, selama tadi dia perjalanan pulang, dia kan sendirian tuh naik mobil. Nah, indikator safety belt di bangku penumpang itu nyala. Jadi kalau mobil-mobil sekarang itu kan nggak cuma driver yang bakal nyala indikator safety beltnya kalau nggak pakai sabuk pengaman ya, tapi bangku penumpang juga kedeteksi tuh. Misalkan ada yang duduk tapi nggak pakai safety belt gitu, akan nyala juga indikatornya. Masalahnya di situ si Dito cuma sendiri. Jadi selama perjalanan, indikator penumpang di sebelahnya nyala terus macam kayak ada yang ngikut. Makanya pas sampai ruko dia pucat. Nah malamnya nih pas lagi nge-live tuh, dimana kalau shift malam dari jam 8 sampai jam 12 malam itu memang biasa Nisa sendirian tuh yang nge-live. Kalau siang baru ada host lain. Nah pas malam itu tuh biasa kalau si Nisa nge-live ataupun host lain nge-live itu pakai filter gengs, biar mukanya kagak demek banget gitu loh. Jadi kayak ada filter make up ya, muka kayak bedakan, bibir merah gitu, kayak pakai lipstick, eyeshadow segala macam, pokoknya jadi cantik lah. Tapi kalau nengok sedikit begini biasanya langsung hilang tuh filternya. Nah sepanjang live tuh filternya kayak error, kayak double gitu. Jadi mukanya si Nisa di sini nih, tapi di sebelahnya kayak ada nemplok filter lain juga, muka lain. Kebayang nggak kalian? Maksudnya kayak fitur filter di Shopee-nya ini tuh mendeteksi ada wajah lain di sebelahnya si Nisa. Jadi di samping ini tau-tau ada nemplok, ada lipstick, ada eyeliner, begitu-gitu gengs. Awalnya dikira ya error, namanya juga sistem aplikasi gitu kan. Kadang disebutnya bug gitu, ngebug error. Penontonnya juga pada komen kayak, kak itu kok filternya error-error begitu, jangan-jangan ada yang mau ikutan live juga di samping ya. Bercanda-bercanda. Cuma perkara kejadian dari tadi pagi sampai siang yang memang cukup horor, Nisa ketakutan lah. Kalau penonton mah kagak tahu. Tapi si Nisa berusaha stay cool aja. Malah diajak bercanda juga kayak marah-marah, mukulin filternya gini-gini di sebelahnya kayak mukul-mukul angin. Tiba-tiba ada suara gaduh di lantai 4 kayak bruk-bruk kayak barang-barang jatuh, kita merinding juga. Nah dia kan live-nya di lantai 3 tuh. Di situ cuma ada Nisa sama si Amel. Karena Amel nemenin terus ya sambil balas-balasin chat, terus naikin barang-barang ke etalase, kan dia admin soalnya. Sementara pegawai packing semua tuh ada di lantai 1 sama lantai 2. Di lantai 4 kosong. Lagi-lagi penontonnya pada komen, suara apa tadi kak? Malah pada bahas perhantuan, perkara tadi ada filter gitu kan, terus terdengar suara-suara berisik. Nisa balasnya kayak, nggak ada hantu di sini. Gue udah bayarin tempat sewa setahun. Kalau ada hantu di sini, gue suruh ikutan bayar sewa. Coba Amel lu cek dah ke atas tuh paling kucing. Ya Amel disuruh begitu. Oh enggak lah, takut dia. Sampai penontonnya nantangin si Nisa tuh untuk ke atas. Ya sama Nisa ditanggepin, yaudah gua ke atas asalkan kalian tap layar ya sampai 1000 ya. Penontonnya juga nih sampai 1000 orang nih. Karena waktu itu yang nonton 500-an. Dikira kagak bakal nyampe. Ternyata beneran nyampe 1000. Tahu-tahu yang nonton apa yang ngetap layar. Ngetap layar tuh kayak ngetap love begitu loh. Ya mau nggak mau ditagih sama penontonnya, nih kau udah 1000 naik gih. Emang penonton kadang suka nyari-nyari penyakit ya. Maksudnya lu mah enak nonton. Kan kesian yang disuruh-suruh.
Ya udah akhirnya si Amel nih disuruh gantiin Nisa sementara, maksudnya tampil di depan kamera nih karena katanya kalau di Shopee tuh harus nampilin muka ya pas jualannya. Sementara si Nisa ya udah ke atas. Amel langsung gantiin kayak, ayo gengs yang mau di-spill etalase berapa gitu buruan check out ya, rebutan nih stoknya tinggal dikit. Ih bisa banget kita pakai voucher juga, jangan lupa tetep layar. Tapi kok dirasa-rasa lama banget nih Nisa kagak balik-balik nih. Semua penontonnya fokus ke Nisanya mana kak, kok nggak balik-balik kak, bukannya beli ya? Kagak ada yang cekot barang gitu, pinginnya jadi uji nyali. Nah si Amel ngerasanya juga kok Nisa lama banget. Dan kedengeran kayak ada suara orang ngerobek-ngerobek kertas gitu memang dari lantai 4. Ngapain tuh Nisa di atas ya? Akhirnya sama Amel di end live dia tuh. Maksudnya udahan nge-live-nya. Habis itu dia susulin Nisa ke lantai 4. Di situ perasaannya Amel sebenarnya udah nggak enak nih. Karena kok lama banget Nisa di atas tuh ngapain? Yang pas ke atas dilihat si Nisa lagi berdiri sambil ngerobek-ngerobek kardus tuh pakai cutter. Ya di lantai 4 itu kan memang tempat kardus-kardus sama buat motong-motong bubble wrap ya. Yang pasti deketin ekspresinya Nisa nyengir gengs, tapi serem banget senyumnya itu. Nis kamu kenapa istighfar Nis? Tapi si Nisa tetap cuma nyengir aja lebar dan matanya melotot. Merasa si Nisa ini aneh banget, Amel langsung lari ke bawah manggil orang-orang packing. Langsung pada rame-rame ke atas tuh ke lantai 4. Yang pas mereka naik, Amel sama yang lain kaget banget karena Lisa lagi ngater. Ya orang-orang langsung pada megangin dia, ngambil cutter dari tangannya Nisa langsung dilempar kan cutternya. Pokoknya 3 orang nih megangin dan 1 orang disuruh nyari bantuan ke bawah. Si Amel sendiri langsung nelfon si Dito. Nah orang yang tadi ke bawah tuh minta bantuan, ternyata dia manggil penjaga warung daerah situ, ada namanya Pak Juju. Pas Pak Juju datang nih, kepalanya Nisa langsung dipegangin dan di situ Nisa tiba-tiba teriak kayak marah-marah. Pak Juju ini kayak baca-baca doa, ayat kursi segala macam dan menyuruh siapapun yang masuk ke tubuh Nisa nih untuk keluar. Dan gak lama si Pak Juju kayak ngeliat sesuatu ke atas langit gitu. Abis itu Lisa lemas tapi dia nggak pingsan ya, dia langsung sadar. Si Pak Juju sempat bilang kalau setannya udah pergi tuh tadi barusan terbang ke atas. Tapi di situ Nisa yang kaget nih ngeliat pakainya berdarah-darah gitu sama lidahnya yang terluka ya histeris. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Amel ikut tuh ngurusin ke rumah sakit dan Dito juga langsung ke sana. Nah dari para tukang packing nih si Amel dapat cerita. Katanya pas si Nisa dilarin ke rumah sakit nih, Pak Juju baru ngomong ke para tukang packing nih kalau ruko tersebut memang sudah lama tidak ditempati. Yang terakhir kali nempati itu adalah pasangan suami istri orang China buka usaha semacam elektronik lah di situ dan tinggal di situ juga. Jadi bawahnya tempat usaha terus atasnya untuk tempat tinggal. Ya banyak kan memang yang memberlakukan ruko seperti itu. Karena dulu memang daerah tersebut bisa dibilang nggak aman lah pada waktu itu. Jadi mungkin mereka tinggal di situ juga sekalian buat jagain tokonya. Bener aja geng, suatu malam ada rampok yang tiba-tiba masuk dan mereka dihabisi di lantai 4 tempat mereka tinggal. Dan dari situ rukonya nggak ada yang mau nyewa lagi. Ya Pak Juju juga nggak tahu nih maksudnya kenapa nggak mau nyewa. Apakah pada tahu cerita tersebut atau memang nggak laku aja. Sampai singkat cerita akhirnya Nisa sama Dito tuh yang nyewa. Jadi udah bertahun-tahun ruko itu tuh nggak ditempatin. Nah si Pak Juju sengaja memang awalnya nggak mau cerita apa-apa ke pihak Nisa. Nggak suka. Maaf ya majikan, biasa nih kita syuting udah jam 1 tuh hari Jumat. Jam 1 pagi emang nyari penyakit kak. Lu mah enak bakal jadi penonton. Bete banget gue kalau begini ya. Gimana sih caranya biar kita kegiatan? Udah sering didoain, kita juga. Ntar. Apa tuh putih-putih? Bodoh ah. Bismillahirrahmanirrahim aja lah ya. Ikan cucut, lanjut. Pokoknya Pak Juju tuh sengaja nggak mau cerita apa-apa ke pihaknya Nisa sama pegawainya. Karena dia takutnya jadi pada mikir yang aneh-aneh gitu. Ntar dibilang nyebarin cerita-cerita serem. Soalnya kan di awal-awal memang ternyata aman-aman aja sebenarnya. Namun pas kejadian tadi Nisa kesurupan, barulah si Pak Juju akhirnya cerita mengenai sejarah ruko itu. Ya semua orang pada kaget lah. Dan Dito juga langsung marah-marah ke si agen yang nyewain. Kayak kenapa nggak cerita tentang hal ini? Tapi hal-hal seperti itu ya dianggap sebagai hal-hal yang nggak bakal diceritain sama agen yang nyewain properti nggak sih? Habisnya kan kalau diceritain kagak bakal ada yang mau nyewa lah. Dan setelahnya ya udah Nisa ini dalam pengobatan karena dia sampai nggak bisa ngomong. Maksudnya lidahnya kan luka, ngomongnya nggak jelas jadinya tuh. Akhirnya yang nge-live ya diganti sama host-host yang memang sudah ada tuh, ditambahin jamnya tuh yang dari siang sama malam gitu. Jadi banyak gitu loh jamnya, ngomongnya apa sih? Kita jadi bingung nih otaknya. Hostnya pokoknya jam tayangnya ditambahin. Hostnya tuh ada yang namanya Seni sama Julia lah, repot banget. Tapi mereka pada nggak berani malam-malam tuh sampai nge-live-nya gitu. Biasanya kan si Nisa ini sampai nge-live jam 12 malam, kita aja syutingnya jam 1, emang kita nyari penyakit ya. Nah si host live-nya itu cuma berani sampai jam 10 aja. Ya kita harusnya udahan aja nih dari tadi jam 10 begitu ya, jam 1 bikin video horor. Namun ternyata keadaan rukonya itu juga
kagak kenal waktu sih horornya, mau siang mau malam juga sama aja. Karena waktu itu pasti yang namanya saya ini lagi nge-live tuh sekitar jam 12-an, 12 siang. Dia ditemenin nih sama Amel nih. Tahu-tahu ada yang manggil namanya saya nih dari lantai 4 kayak Saya nih sama Amel langsung lihat-lihatan gitu karena mereka tahu di lantai 4 mah kagak ada orang. Dan suara itu manggil beberapa kali. Nah, arah nge-live-nya tuh jadi depannya si Sen ini di sana begitu ya. Itu langsung memang tangga ke atas sama tangga ke bawah. Berarti kalau nge-live nih kayak kita lagi ngobrol begini nih pandangannya langsung ke arah tangga begitu ya. Sementara kalau Amel ada di samping sini nih kayak miring gitu kan sambil bantuin si Seni. Nah, tahu-tahu Seni nih pas lagi ngomong gitu, pandangannya nge-freeze ke depan. Jadi ke arah tangga gitu. Yang pas Amel lihat ada wanita jalan turun dari lantai 4 ke lantai 3 terus turun lagi ke lantai 2. Rambutnya semua nutupin muka dan jalannya kayak doyong begitu. Udah nggak suka kita di part ini. Merinding dari tadi tuh. Aduh, repot banget. Lama banget berdirinya. Pergi-pergi lu. Begitu. Kenapa ya betah banget di sini ya? Pada bilang karena Labubunya ini, Labubu lucu nggak? Bukan gara-gara Labubu. Mau ada Labubu mau kagak juga. Tetep aja tuh. Kan? Ya pokoknya si Seni sama si Amel langsung dia mematung tuh kayak rasanya nafas aja juga takut. Kita juga relate dah dengan perasaan-perasaan seperti itu ya. Sampai si sosoknya udah turun ke bawah. Amel langsung telepon orang packing di bawah untuk naik gitu. Ya nggak lama pada naik gitu kan. Tapi orang-orang di bawah ini pada bilang nggak ada cewek siapa-siapa yang turun ke lantai 2 kok. Orang mereka dari tadi juga di lantai 2 sama lantai 1 kan. Ya langsung si Seni minta pulang. Dia langsung end live dan Amel juga bilang dito nih tentang hal tadi. Pokoknya di situ pertama kalinya si Amel dilihatin penampakan itu. Lemes banget rasanya kayak nggak percaya. Abisnya dibilang nih jaraknya juga deket banget sama tempat dia duduk. Ada sosok perempuan jalan begitu aja ke bawah. Dan pas giliran live malamnya nih, itu kan hostnya berarti Julia ya namanya ya. Karena kejadian tadi, Amel nih nggak berani nerusin sampai nemenin Julia live malam. Jadilah yang nemenin nge-live waktu itu si Dito. Tapi Julia nih memang belum tahu cerita tadi siang itu. Yang cuma tahu tuh Dito sama si tukang packing di bawah kan. Nah pas lagi nge-live nih, Julia bacain komen-komen pada bilang, Kak, suaranya kok nggak kedengeran, cuma kedengeran kayak ada suara orang nangis. Termasuk si Amel yang nontonin live-nya tuh dari rumah tuh. Beneran, kalau nontonnya nih kita suaranya Julia kagak ada, hilang. Tapi kedengeran ada suara cewek nangis. Sampai direkam sama si Amel. Ada rekamannya dikasih ke kita nih sebenarnya. Cuma ya, adanya muka Julia begitu, nggak dapat izin buat ditampilin. Habisnya nanti nih ada cerita lagi tentang si Julia. Pokoknya dari situ langsung end live juga tuh, dan mereka pulang. Beberapa hari nih toko sampai nggak nge-live jualan lagi. Jadi cuman packing-packing aja tuh orang-orang di bawah dari pagi sampai maghrib, nggak berani pada sampai malam. Dan menurut para pekerja nih, terutama orang-orang packing yang kadang-kadang lembur juga, di lantai 4 itu memang jadi kayak ada sering suara-suara, gengs. Makanya selain pada nggak berani sampai malam di ruko, lantai 3 sama lantai 4 tuh beber nggak ada yang berani naik ke sana. Jadi lantai 3 yang udah direnovasi sampai puluhan juta tuh akhirnya terbengkalai, yang cuma dipakai lantai 1 sama 2 doang. Ya soalnya dari situ akhirnya diputuskan sesi live-nya nih dilanjutin balik ke apartemennya Nisa kayak dulu. Cuman Nisa ini kondisinya udah nggak nge-live lagi, udah nggak bisa karena ngomongnya udah nggak jelas, geng. Perkara lidahnya luka dalam dia tuh ngaternya tuh, kita merinding. Biarpun makin lama udah makin sembuh tuh lidahnya, tapi ya ngomongnya jadi nggak jelas, dia malu tuh untuk nge-live. Akhirnya pokoknya nge-live ya tetap si Seni sama Julia ya jadinya ya. Nah tapi Nisa sepertinya ya punya dendam lah dan menyuruh Amel buat nyari tahu nih kira-kira siapa nih saingan bisnisnya yang jahatin dia. Karena Nisa yakin semua ini adalah perbuatan dari saingan bisnisnya sampai dia curiga tuh ke Bu Gina tuh. Namun untuk membuktikan hal itu kan susah ya. Ditambah ini misteri yang ngirimin retur isi bangke gagak itu juga masih horor karena ternyata alamat yang disamperin tuh rumah kosong, katanya penghuni udah meninggal. Sampai ada satu waktu pas Julia lagi nge-live nih di apartemen si Nisa, di situ ada Nisa juga di kamarnya dan ada Amel juga. Nah HP-nya Julia ditaruh deket Amel. Siang-siang tuh karena Julia hari itu katanya minta shift siang, yang malam jadinya si Seni. Udah nih lagi nge-live gitu kan. Tahu-tahu ada chat yang masuk ke handphone Julia, ke pop up gitu. Pas dilihat sama si Amel dari Dito, tulisannya yang nanti di kamar nomor 421 ya. Ya Amel yang kayak ngelihat dan ngebaca itu langsung kayak dek gitu kan. Sementara di situ Julia masih asik aja nge-live dan Nisa tadi ada di dalam kamarnya. Setelah selesai nge-live, si Julia pamit pulang. Ya Amel di situ bingung nih, ngasih tahu si Nisa apa enggak ya? Nah cuma Amel ini kan memang sudah lama kerja sama si Nisa. Hatinya pastinya lebih condong ke Nisa. Sampai Amel pun punya pemikiran apa jangan-jangan yang jahatin si Nisa ini adalah Julia. Akhirnya bilang lah tuh si Amel ke si Nisa tuh kalau tadi dia ngebaca
baca di handphonenya Julia begini-gini. Ya Nisa pas denger kaget, tapi Nisa tahu juga si Amel ini semacam apa ya, orang kepercayanya Nisa banget lah. Namun dari situ nggak bisa langsung ketahuan juga. Maksudnya Amel tadi kan cuma ngelihatnya Dito ngechat begitu, ngasih tahu nomor kamar, tapi nggak tahu lokasinya di mana. Nah entah kenapa tahu-tahu si Nisa ini kayak kepikiran nyari-nyari info tentang si Julia ini. Jadi Julia sama Shane itu sempat lagi diurusin bikin paspor untuk nanti-nanti kalau misalkan si Nisa ke China diajak ikut. Ya buat nemenin deal-dealan sama pabrik, terus nge-live langsung dari China yang gitu-gitu loh. Karena kalau Amel sendiri memang sudah beberapa kali ikut Nisa waktu dari zaman Just Tip Bangkok. Mau digilir aja maksudnya biar ada pegawai-pegawai lain juga sekalian ikut jalan-jalan gitu loh. Nah dokumen-dokumen yang dikasih untuk paspor itu kan ada KTP, fotokopinya sama kakak juga kan. Dan pas dilihat di kakaknya si Julia nih, nama ibunya Yulistianti. Kayak nggak asing namanya ya. Begitupun dengan Amel pas ngeliat itu loh. Si Amel inget kalau transferan duit yang 400 juta yang dari akun Shopee yang dihack itu kan ke orang namanya Yulistianti. Langsung diusut lah sama si Nisa, marah-marah dipanggil tuh si Julia, disuruh ngaku sampai diancam-ancam penjara ya. Tapi ternyata di situ langsung dibelain sama si Dito karena ternyata yang ngehack akun Shopee toko itu iya Dito sendiri. Gak usah lah capek-capek ngehack begitu, dia juga tahu password masternya dan ditransfer ke rekening ibunya Julia, Yulistianti. Karena apa? Karena Dito sama Julia mereka nih mau menikah. Apa kabar dunia? Jadi Dito memang ya mau ngeruk duit dulu tuh buat modal nikah segala macam yang niatnya nanti mau memutuskan Nisa. Dimana Dito sama Julia udah selingkuh lama geng sebelum si Julia jadi host live-nya si Nisa. Yang ngerekomendasiin Julia ke Nisa itu juga Dito. Amel sendiri sampai ngangak dengernya ya, karena si Dito di situ nggak ada kata maaf dan langsung kayak pasang badan buat belain si Julia. Ya Nisa langsung marah banget lah, maki-maki mereka berdua dan menuduh mereka ini penyebab si Nisa sampai ngomongnya cacat begitu. Mohon maaf ya, lidahnya kan luka ya, ngirimin ilmu hitam apa segala macam. Astagfirullahaladzim. Bentar. Udahan ah. Oke, dikit lagi pasti kita bisa. Semangat, maju, Indonesia, jaya, jaya, jaya. Pokoknya si Nisa ini menuduh si siapa tuh? Julia sama Dito yang ngirimin segala macam sampai Nisa begitu kan. Tapi Dito sama Julia tetap tidak mengakui hal itu. Yang singkat cerita, karena Nisa ini sampai marah-marah gitu ke keluarnya si Dito, maksudnya kayak, itu kelakuannya si Dito tuh nyuri duit gue bla 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 begitu. Goyang kita nih ya Allah Robi, gempa apa bagaimana sih? Enggak ya. Pokoknya sampai diadakan sumpah pocong, geng, alias apa sih ngomongnya? Sumpah pocong di atas Al-Quran begitu loh, suruh mengakui gitu kalau si Dito sama Julia nih pakai ilmu hitam atau enggak. Karena nih saya yakinnya Julia nih pakai pelet buat ke Dito dan ngirimin sosok-sosok atau ngirimin apalah buat mencelakai si Nisa. Dan akhirnya beneran mereka sampai disumpah pocong, gengs, dan disaksikan sama keluarga Dito sama Nisa juga. Tapi nggak ada apa-apa yang terjadi. Sampai si Ustadznya akhirnya bilang mau melihat ruko di tempat kejadian waktu si Nisa katanya kesurupan. Karena kan menurut para pekerja juga rukonya ini jadi angker semenjak itu ya. Akhirnya Amel tuh yang nganterin Ustadznya ke ruko. Gimana ah? Aduh lah. Bentar, berapa menit lagi nih kira-kira? Mau maaf ya gengs, bentar gengs. Nah kan? Oke. Kalau 15 menit lagi tidak selesai, aku kabur. Yaudah akhirnya pokoknya si Amel nganterin si Ustadznya ke ruko. Udah diliatin tuh sama Ustadznya tuh, tapi Ustadznya bilang nggak ada apa-apa di sini. Habis itu dicoba dipikir lagi, dirunutin nih benang merahnya. Kalau kejadian di ruko yang aneh-aneh itu kan semenjak memang ada returan pakai si burung gagak. Tapi pas disamperin sama Dito ke alamat yang ngirimin returan itulah, rumahnya kosong. Akhirnya si Ustadznya minta lagi, yaudah anterin saya ke rumah kosong itu coba. Yaudah akhirnya ke sana gitu. Yang kali ini membawa satu pegawai dari ruko itu tuh, nemenin, ada namanya Mas Eko, bagian orang packing juga, karena dia tuh yang waktu itu nerima paket returan si burung gagak ini. Dan bener aja pas sampai sana rumahnya masih kosong. Nanya ke tetangga sampingnya tuh ibu-ibu gitu, ceritanya sama juga, dibilang itu penghuninya udah meninggal, terus udah nggak ada yang nempatin lagi. Tapi si Ustadznya malah nanya ke si ibu-ibu itu, sebenarnya ibu ada masalah apa ke Nisa?
kenapa ibu sampai mau mencelakai Nisa? Amel sama Mas Eko bingung, kenapa si Ustadznya Toto ngomong begitu? Tahu-tahu si ibunya sinis gitu, gengs. Bilang kayak, supaya Nisa nih bisa mendapatkan pelajaran kalau ngomong tuh dijaga. Jadi ternyata yang ngirimin burung gagak itu si ibu itu, gengs. Namanya nih kita sebut aja Bu Desi ya. Amel juga takut soalnya sama Bu Desi lah, kita juga takut. Kronologinya nggak disangka-sangka ternyata. Jadi si Bu Desi ini beli barang di tokonya Nisa. Waktu itu memang lagi sesi live-nya si Nisa nge-live. Lagi jualan tas, gengs. Yang kadang menurut si Amel, Nisa ini juga pas lagi jualan live itu suka overclaim. Bilangnya, ini tas mirror harga aslinya di counter tuh 10 juta. Tapi hari ini aku sell jadi cuman 150.000. Ini kulit asli bla 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 begitu. Karena gue tuh supplier pertama bikin langsung ke pabrik tuh di China. Ya habis memang toko-toko lain pada jualannya kan 300.000 gitu ya. Cuma kan tadi kita di awal udah jelasin kayak Nisa ini lagi banting harga sampai dibenci seller-seller lain. Ya udah intinya akhirnya si Bu Desi ini beli, tapi pas datang menurut dia tidak sesuai ekspektasi karena ternyata pertama bukan kulit asli, tapi memang teksturnya tuh mirip kulit. Cuma berarti kan memang nggak sesuai sama yang diomongin di live ya. Dan ternyata jelek lah pokoknya menurut si Bu Desi ini. Namun waktu itu memang belum dia retur, mikirnya kayak ya udahlah. Nah di sesi berikutnya waktu si Nisa lagi nge-live, Bu Desi komen tuh waktu si Nisa lagi jualin tas yang itu lagi gitu yang tadi dibeli sama Bu Desi. Lagi-lagi bilangnya ini tuh kulit asli, mirip banget 1:1 sama aslinya lalalalalalala. Nah di komen sama si Bu Desi yang intinya sebenarnya mau nasehatin bukan nyinyir. Ditulis kayak kalau jualan jangan bohong dan overclaim, saya sudah beli ternyata bukan kulit asli dan banyak jahitannya tidak rapi, kecewa banget ternyata tidak sesuai. Ya saat itu si Nisa kan emang lagi agak-agak lagi stres ya, semua diajak ribut sama dia nge-live tapi isinya marah-marah gitu. Cuma kan penonton suka jadi rame ya. Nah Nisa yang baca tulisannya si Bu Desi ya langsung ngata-ngatain si Bu Desi kayak bilang nih, tas harga 150.000 larang kualitas apa? Ya mikir dong, be smart buyer. Lu kalau mampu ya langsung beli aja aslinya di store. Kalau masih miskin gak usah banyak bacot deh. Ini tas tuh udah lakuan ribuan pieces ya. Lu cek deh di store aslinya kayak gimana, sama persis kayak yang gue jual. Udah ngecek belum ke store asli? Pasti nih orang kampung yang gak ngerti barang deh. Capek gue ngadainin pembeli yang miskin tapi mau kualitas kayak tas Syahrini. Udah, kalau nggak suka ya retur aja, gampang. Nggak usah komen jelek-jelekin barang gue di sini. Pasti lo seller lain yang iri ya, mau jelek-jelekin toko gue ya. ya pokoknya marah-marah tuh si Nisa nih dengan kata-kata yang nggak enak lah. Bu Desi sakit hati dengernya karena kan yang denger banyak gitu penontonnya si Nisa. Dan kebetulan mertuanya Bu Desi dukun cena orang Kalimantan. Mintalah si Bu Desi dikirimin pelajaran tuh si Nisa tuh. Karena di live disuruh diretur, ya udah beneran sama Bu Desi diretur isinya sama barang santet, burung gagak sama fotonya si Nisa itu. Makanya pas kesurupan si Nisa ngatar lidahnya sendiri biar nggak ngomong hal-hal yang bikin orang marah dan sakit hati. Definisi lidahmu harimaumu. Dan ternyata rumah kosong yang di sebelahnya Bu Desi ini ternyata nggak beneran kosong. Itu rumah anaknya, gengs. Tapi anaknya memang lagi dinas keluar kota. Dia tuh biasa beli barang-barang tuh pakai alamat rumah anaknya itu yang di sebelahnya biar nggak ketahuan suaminya dia belanja terus. Jadi kalau ada tukang paket gitu naruhnya di rumah sebelah. Makanya alamatnya di rumah sebelah itu. Yang waktu Dito datang mau nyamper di rumah itu ya kosong. Ya terus Bu Desi yang di sebelahnya bilang, itu rumah kosong, orangnya udah meninggal mas, begitu. Padahal sebenarnya mah yang beli dan ngirim paket returan itu ya si Bu Desi ini. Jadi ternyata semua kejadian itu bukan dari saingan bisnis seller-seller lain, melainkan dari pembeli yang sakit hati dengan omongannya si Nisa. Dan kalau masalah Dito sama Julia, itu mah udah masalah lain aja, lebih ke masalah perselingkuhan dan penitipan duit udah. Dan dari kejadian ini, Nisa bener kena mental, udah nggak jualan lagi sampai sekarang. Makanya Amel juga udah nggak kerja sama Nisa lagi. So itu majikan cerita dari Amel yang kita juga nggak nyangka semua yang terjadi ya. Yang jelas dari sini kita belajar untuk berhati-hati dalam berucap. Karena kalau orang sakit hati karena lisan itu akibatnya benar bisa seserem ini. Untuk Nisa sendiri terakhir katanya yang Amel tahu dia balik ke rumah orang tuanya karena benar-benar kena mental ya. Apalagi setelahnya memang Dito nih benar-benar menikah dengan Julia. Makanya makin hancur tuh si Nisa. Sebelum ngirim cerita ini Amel juga katanya udah mencoba ngontak ke Nisa. Mau nampilin video segala macam waktu Julia lagi nge-live nih. Tapi ngomong apa sih? Julia lagi nge-live gitu terus ada suara nangis tapi Nisa nggak bales. Jadinya juga Amel takutnya nanti disomasi sama Julianya atau gimana lah. Ya udah nggak apa-apa Amel. Terima kasih banyak ya untuk ceritanya yang berlayar-layar ini dari ruko bekas dirampok, akun toko dihack, diomongin seller lain, dapat returan misterius, ternyata pelakunya ada pembeli sendiri. Ya makanya itu gengs, hati-hati dalam berucap ya, kayak pejabat-pejabat kita tuh yang seenaknya ngatain orang tulul lah, gampangin ini itu, joget-joget, bikin sakit hati rakyat, akibatnya masif gitu kan. Jadi bisa
Kita ngomong cepat banget jadi capek ya. Habis mau buru-buru. Udah, mohon maaf ya majikannya. Kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut cerita